Nenek tua ini tiba-tiba saja berubah menjadi wanita berusia 20 tahun setelah tidak sengaja mengunjungi sebuah studio foto misterius. Namun ketika nenek ini kembali mencari studio foto tersebut, studio itu sudah menghilang dan tidak pernah ada. Malsun adalah nenek tua yang menyebalkan, sering marah-marah dan suka mengatur kehidupan rumah tangga anak laki-lakinya. Malsun memiliki anak satu-satunya yang bekerja sebagai profesor di sebuah universitas. Dan hal itu selalu dibangga-banggakan Malsun kepada sahabatnya kakek Park. Kakek Park dan Malsun bekerja di sebuah kafe lansia sebagai pelayan. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan mereka sering berpergian berdua dengan sepeda motor kakek Park. Hari itu Malsun dimarahi menantunya karena memasak ikan tidak sesuai dengan yang diajarkan. Memang Malsun memiliki hubungan yang buruk dengan menantunya. Menantu Malsun memiliki anak laki-laki bernama Jiha yang sangat suka sekali bermusik. Jiha hendak pergi mengikuti audisi. Namun Aeja, menantu si Malsun, kurang menyetujuinya karena menganggap hal itu sia-sia. Tapi Jiha selalu dibela neneknya. Bahkan Malsun memberikan Jiha uang jajan untuk dirinya pergi audisi. Aeja terus-terusan dimarah-marahi Malsun, namun ia keberatan karena menurutnya Malsun terlalu ikut campur urusan rumah tangga mereka. Karena hal ini Aeja selalu mengkonsumsi obat penenang karena stres. Untuk bilang ke suaminya ia pun juga tak berani. Karena stres menghadapi mertua, akhirnya ibu ini dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sakit jantung. Bahkan ketika dirinya dirawat, ia menyuruh ibu mertuanya itu keluar karena trauma melihat sang mertua. Dokter menyarankan kepada suami dari ibu itu untuk membiarkan istrinya jauh dari mertuanya dulu karena itu akan memicu sakit jantungnya. Jadilah anak dari Malsun dan juga cucu-cucu Malsun mendiskusikan bahwa mereka akan membawa Malsun ke panti jompo. Walau anak Malsun sendiri merasa keberatan karena tak tega membawa ibunya ke tempat seperti itu. Hari-hari Malsun menjadi sedih memikirkan anaknya akan membuangnya ke panti jompo. Hari itu ketika ia sedang bekerja, ada seorang perempuan yang menegurnya. Wanita ini ternyata adalah anak dari ibu yang merawat Malsun ketika masih muda. Malsun ternyata mencuri resep rahasia ibu dari wanita ini. Dan kini wanita itu marah sekali kepada Malsun yang membuat bisnis mereka bangkrut. Namun Malsun tidak bisa berbuat apa-apa karena dulu ia sangat membutuhkan uang untuk menghidupi anaknya. Kini anaknya sudah sukses malah tega membawanya ke panti jompo. Malsun yang sedih kemudian menelpon cucu kesayangannya Jiha. Jiha yang sedang berbahagia ingin dibawakan ayam goreng oleh neneknya. Nenek tua ini hendak membuat foto untuk pemakaman di sebuah studio misterius yang tiba-tiba muncul di depannya. Nenek ini pun mendandani dirinya agar terlihat cantik di masa-masa terakhirnya. Ketika nenek itu bersiap, fotografer ini bilang ia akan membuatnya 50 tahun lebih muda. Setelah nenek itu difoto, tiba-tiba saja fisik nenek itu berubah menjadi segar bugar di mana ia bisa berlari-larian mengejar bis karena sudah berjanji dengan cucunya akan membawakan ayam goreng. Ternyata Malsun tiba-tiba menjadi muda kembali dan di bis ini ia heran melihat sekelompok anak muda tengah menggodanya. Karena Malsun belum paham, alhasil ia memarahi pria di depannya. Kemudian ketika Malsun menyadari pantulan wajahnya di kacamata pria itu, Malsun heran melihat siapa yang ada di depannya kini. Benar saja ketika ia berbalik melihat kaca bis, Malsun berteriak kaget. Cucu Malsun yang menunggunya mencoba menelpon neneknya. Tapi Malsun yang di dekat sana tidak bisa menyapa cucunya karena sekarang ia sudah menjadi gadis muda berpakaian nenek-nenek. Akhirnya Malsun memutuskan untuk pergi ke tempat studio foto itu lagi. Tapi anehnya studio foto tersebut menghilang. Bahkan kata orang di toko itu tidak pernah ada studio foto sama sekali. Nenek tua ini kini menjadi muda lagi. Alhasil dirinya tidak bisa bertemu keluarganya karena penampilannya sudah berubah. Nenek tua ini memutuskan akan mengubah penampilan vintage-nya dengan mengubah bentuk rambutnya. Lalu ia membeli banyak baju karena memang nenek tua ini menyimpan uang tabungan yang banyak. Nenek bernama Malsun ini memutuskan sementara menginap di rumah kos-kosan milik teman dekatnya bernama kakek Park. Di rumah itu ia disambut oleh anak kakek Park. Anak itu mematok harga yang sangat mahal. Nenek Malsun tertawa mendengarnya dan ia bilang tahu harga asli kamar di tempat ini. Tentu saja anak dari kakek Park mengira wanita ini sudah pernah ke sini sebelumnya. Karena curiga, anak kakek Park pun menanyakan nama wanita ini. Nenek Malsun sudah bilang namanya Audrey. Tiba-tiba kakek Park sudah ada di sana dan mengatakan Audrey seperti nama artis kesukaan temannya Malsun, Audrey Hepburn. Jadilah nenek Malsun mengarang namanya menjadi Oh Duri. Malamnya nenek Malsun yang kini bernama Oh Duri diam-diam meletakkan kertas di rumah anaknya untuk mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja dan tidak usah mencemaskannya. Esoknya nenek Malsun pergi ke tempat kerjanya dulu, yakni kafe lansia, dan justru membuat kecurigaan orang-orang karena ada anak muda datang ke kafe mereka. Seorang produser musik terkagum-kagum mendengar seorang wanita bernyanyi yang sebenarnya adalah seorang nenek-nenek. Cucu nenek ini yang sedang mencari keberadaan neneknya pergi ke kafe tempat neneknya bekerja. Cucu nenek Malsun yakni Jiah terpesona ketika melihat neneknya sendiri menyanyikan lagu begitu indah di depan mereka semua. Setelah lagu berakhir, semua orang bertepuk tangan dengan penampilan dari nenek Malsun. Begitu pula dengan si produser musik dan cucu dari nenek Malsun. Malamnya ketika nenek Malsun menonton dengan kakek Park heran melihat selera Malsun
Malsun yang sangat tua sekali. Tapi Malsun beralasan karena ia dibesarkan neneknya, ia jadi suka dengan hal-hal vintage. Kakek Park juga mencurigai cara Malsun bertingkah dengan cara dirinya berbicara. Jadilah nenek Malsun memutuskan pergi dari sana sebelum kakek Park terlalu jauh mencurigainya. Tapi tiba-tiba nenek Malsun kaget ketika melihat Ji-ah sudah ada di sana menemukannya. Ji-ah mengajak Malsun pergi makan bersama. Di sini Malsun mengira cucunya ini naksir dengannya. Ketika Ji-ah mengatakan sesuatu, Malsun berpura-pura tidak mendengar apapun. Tapi ternyata Ji-ah mengajak Malsun menjadi vokalis di bandnya. Awalnya Malsun menolak, tapi karena tidak tega dengan sang cucu, ia pun akhirnya menerima tawaran itu. Nenek ini kaget melihat cucunya bernyanyi dengan musik aneh yang tidak pernah didengarnya. Nenek ini memutuskan akan menjadi vokalis di band cucunya asalkan mereka mengubah musik mereka menjadi musik yang bergembira. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat perform perdana mereka di sebuah taman yang banyak orang-orang. Semua orang terlihat menyukai penampilan nenek Malsun yang terlihat menghibur. Bahkan mereka mendapat uang yang banyak dari hasil mengamen itu. Ketika makan bersama untuk merayakannya, anak-anak ini menanyakan umur dari Malsun yang mereka kenal sebagai Oh Duri. Nenek Malsun pun mengatakan umurnya 20 tahun dan mereka bilang mereka lebih tua dari nenek Malsun. Seharusnya Malsun memanggil mereka Opa. Jadilah dengan berat hati, Malsun memanggil panggilan tersebut dan membuat mereka malah kegirangan. Ketika pulang, nenek Malsun melihat penumpang di sampingnya terlihat kesusahan mendiamkan anaknya. Karena nalurinya sebagai nenek-nenek yang sudah pernah mengasuh bayi, nenek Malsun memutuskan membantu wanita itu dengan menggendong bayinya, sementara ibunya akan menyiapkan susu bayi itu. Tapi karena kebiasaannya yang menyebalkan, nenek Malsun malah mengomentari susu ibu itu yang terlalu encer di depan semua orang dan mempermalukan ibu ini. Sebab susu yang encer bisa membuat bayi diare. Karena komentar-komentar nenek Malsun, ibu itu jadi marah dan kemudian pergi darinya. Sampai hari itu di kereta, ia menemukan wanita yang ia cari selama ini karena saat wanita itu selesai bernyanyi di kafe lansia, ia menghilang begitu saja. Jadilah ketika Malsun turun, produser musik ini mencoba mengikutinya. Diam-diam ia mencoba mengikuti nenek Malsun yang tiba-tiba berlari darinya menghilangkan jejak. Tiba-tiba nenek Malsun sudah berdiri di belakang produser ini dan mengetahui pria itu sejak tadi menguntitnya. Produser musik ini mencoba membujuk nenek Malsun untuk minum-minum bersamanya dan mengenal lebih baik, tapi nenek Malsun menolaknya dan pergi. Tapi pria itu tidak sengaja menarik baju nenek Malsun sampai terbuka. Akhirnya ketika ada polisi lewat, nenek Malsun segera berlari meminta tolong para polisi itu. Kesalahpahaman ini membuat produser ini jadinya ditangkap para polisi. Nenek tua ini akan kembali ke rumah lama milik anaknya karena mendapatkan undangan dari cucunya. Hubungan Malsun bersama cucunya jadi dekat karena kini Malsun adalah vokalis band milik cucunya. Kini nenek Malsun kembali ke rumah ini lagi dan bertemu lagi dengan menantunya yang sakit jantung karena dirinya dulu. Ketika ibu Ji-ah menyiapkan makanan, nenek Malsun berpura-pura ingin melihat kamar nenek Ji-ah yang katanya menghilang dan beralasan ia ingin melihat untuk mengenang neneknya dulu. Jadilah Ji-ah memberikan kesempatan untuk Malsun melihat-lihat kamar neneknya yang sebenarnya adalah kamarnya sendiri. Kesempatan ini digunakan nenek Malsun untuk mengambil kartu kredit yang disimpannya. Di kantor polisi, anak nenek Malsun bersama kakek Park mencari keberadaan nenek Malsun. Melihat CCTV seorang wanita dengan payung menggunakan ATM nenek Malsun. Karena tertutup payung ungunya, wajah nenek Malsun yang menjadi muda ini tidak terlihat. Tapi kakek Park menyadari sesuatu. Ia teringat pernah melihat payung itu di rumah Ji-ah sendiri. Ketika mereka makan bersama, lagi-lagi nenek Malsun terlihat mencurigakan karena tiba-tiba menanyakan di mana ayah Ji-ah yang adalah anaknya. Ketika ayah Ji-ah pulang, nenek Malsun terlihat gembira padahal dirinya kini adalah teman Ji-ah, bukan ibu dari pria tua di depannya ini. Kakek tua ini mencurigai wanita muda yang kini menempati kos-kosan miliknya. Benar saja, setelah sebelumnya melihat CCTV polisi mencari keberadaan temannya yang menghilang, ia melihat payung ungu yang digunakan wanita di CCTV itu. Kini ia mendapati kecurigaannya beralasan karena payung itu digunakan oleh wanita muda yang menempati kamar kosannya. Ketika wanita itu pergi, kakek tua ini memutuskan akan memeriksa kamar wanita muda itu. Kakek Park begitu kaget menemukan barang-barang milik temannya nenek Malsun yang ada di sana. Bahkan lebih kaget lagi, kakek Park juga menemukan gigi palsunya ada di lemari wanita muda ini. Nenek Malsun sendiri sedang mengikuti audisi bersama band cucunya. Di sana, produser yang naksir dengan nenek Malsun mendengarnya dan akhirnya menemukan penyanyi yang selama ini ia cari. Kesalahpahaman nenek Malsun mengenai pria ini akhirnya berakhir dan kini pria ini bisa menunjukkan identitas aslinya yang adalah produser musik. Produser musik ini menawarkan band Ji-ah untuk mengikuti program musik miliknya. Awalnya anak buah produser ini tidak setuju karena mereka band yang belum punya album sendiri. Tapi produser ini bersikeras menawarkan mereka bahkan akan memberi mereka ruang latihan yang lebih baik. Malam ketika nenek Malsun pulang, ia kaget melihat keadaan rumah begitu gelap. Ia juga menemukan gigi palsunya tergantung. Kakek Park mencoba menyekap
menangkap wanita ini, tapi malah berakhir diikat oleh nenek Malsun sendiri. Identitas nenek Malsun sudah terancam. Mengira nenek Malsun diculik, kakek Park akhirnya mengingat wajah muda dari nenek Malsun dulu, yang kini berada di depannya. Akhirnya baru di depan kakek Park lah nenek Malsun bisa menunjukkan rahasianya karena selama ini ia berakting menjadi wanita muda. Esoknya kakek Park memutuskan memberitahukan kepada anak nenek Malsun bersama istrinya ia sudah menemukan ibu mereka dan mengatakan bahwa ibu mereka baik-baik saja dan sedang menikmati masa sendirinya karena tidak siap dikirim ke panti jompo. Nenek Malsun sendiri mendengarnya di luar dan tidak sengaja melihat sepatu anaknya yang kotor. Ketika anak nenek Malsun akan pulang, ia kaget melihat sepatunya sudah mengkilap seperti yang selalu dilakukan ibunya. Kakek Park sendiri karena melihat wanita yang disukainya muda lagi, memutuskan berolahraga agar tubuhnya fit. Esoknya ia bahkan berdandan layaknya anak muda, menjemput nenek Malsun di halte karena dirinya akan pergi ke sebuah acara musik bersama band cucunya. Tibalah akhirnya nenek Malsun bersama bandnya membawa lagu sedih yang mengingatkan dengan masa-masa sulitnya dulu membesarkan anaknya. Lagu itu membuat semua orang yang menontonnya menjadi sedih karena penghayatan nenek Malsun yang begitu dalam. Wanita ini menyadari jika dirinya terluka, keriput di tubuhnya akan muncul lagi. Sebelumnya ketika mereka berenang setelah acara musik mereka yang sukses, nenek Malsun nyaris tenggelam dan untungnya produser musik mereka datang menyelamatkannya. Ternyata luka tersebut muncul ketika nenek Malsun di kolam renang dan kini bekasnya muncul menjadi sebuah keriput. Akhirnya malam itu kakek Park bersama nenek Malsun mencoba melukai kaki nenek Malsun untuk melihat ternyata keriput itu akan timbul jika nenek Malsun mengeluarkan darah. Tapi posisi mereka sekarang malah membuat salah paham anak kakek Park dan mengira nenek Malsun versi muda tengah menggoda ayahnya. Jadilah nenek Malsun diusir oleh anak kakek Park dan nenek Malsun mengalah dan pergi dari sana. Esoknya kakek Park menemui anak nenek Malsun dan mengatakan bahwa wanita muda di depan rumahnya ini adalah ibunya. Tapi anak nenek Malsun mengira kakek Park mengalami gangguan kesehatan dan alhasil kakek Park malah dirawat layaknya orang Alzheimer. Nenek Malsun sendiri memutuskan menemui produser musik dan sementara menginap di rumahnya. Di sana mereka minum-minum sampai akhirnya produser itu tertidur ketika Malsun menyanyikan sebuah lagu pengantar tidur. Hubungan nenek yang menjadi muda lagi menjadi dekat dengan produser musik mereka setelah suatu malam nenek Malsun menginap di rumahnya. Nenek Malsun jatuh cinta dengan pria ini, begitu pula dengan si produser musik. Ketika mengantarkan nenek Malsun ke suatu tempat, pria itu memberikan nenek Malsun sebuah pita dan tiba-tiba menciumnya. Esoknya nenek Malsun bersama band cucunya akan tampil perdana di acara TV nasional. Tapi Ji Ah yang terjebak macet memutuskan memakai sepeda akan pergi ke sana. Tapi karena ugal-ugalan, sebuah bis tak sengaja menabrak Ji Ah. Produser mendapat kabar dan memberitahukan kepada mereka. Namun nenek Malsun memutuskan mereka akan tetap tampil tanpa Ji Ah agar semua orang bisa mendengar lagu buatan Ji Ah. Nenek Malsun membawakannya dengan berapi-api sambil mengingat masa-masanya bersama produser musik yang membuatnya jatuh cinta lagi. Setelah acara itu, nenek Malsun segera ke rumah sakit dan dokter mengatakan Ji Ah membutuhkan donor darah. Tapi tidak ada yang cocok golongan darahnya selain nenek Malsun. Dan akhirnya nenek Malsun mengorbankan dirinya. Tapi kakek Park yang membawanya ke tempat tersembunyi keberatan. Karena jika nenek Malsun melakukan itu, nenek Malsun akan kembali tua. Tapi nenek Malsun bersikeras ia akan mengorbankan apapun untuk cucunya. Ternyata pembicaraan mereka didengar anak nenek Malsun yang berdiri di luar. Anak nenek Malsun yang sudah tahu mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya jangan berkorban apapun lagi. Karena sejak muda, nenek Malsun sudah mengorbankan banyak hal. Tapi nenek Malsun bilang, ia akan terus berkorban walau hidup mudanya harus direnggut lagi. Kini nenek Malsun sudah bersiap dibawa ke ruang operasi. Nenek Malsun juga tidak bisa melanjutkan hubungannya bersama produser musiknya. Setelah hari itu, akhirnya Ji Ah bersama bandnya tampil kembali. Namun dengan vokalis yang berbeda, yakni kakak Ji Ah yang sama-sama memiliki suara yang bagus. Nenek Malsun bersama anak dan menantunya ada di sana mendukung cucu sekaligus anak mereka. Hubungan nenek Malsun sendiri bersama menantunya juga membaik karena nenek Malsun sudah berubah. Sampai tiba-tiba nenek Malsun tidak sengaja bertemu dengan si produser musik lagi. Tapi kali ini, sang produser melihatnya sebagai nenek tua, bukanlah wanita muda yang dikenalnya sebagai Oh Duri.